Drama ini mengisahkan di mana seorang wanita yang kehilangan calon suaminya karena meninggal di luar negeri, namun tiba-tiba dia bertemu pria yang mirip dengan calon suaminya yaitu adik dari ibu tirinya yang ternyata dia adalah calon suaminya yang menyembunyikan identitasnya untuk mencari kebenaran. Bagaimana kisah selanjutnya? Tidak usah banyak spoiler dan selamat menonton. Drama ini dimulai dari tempat pemakaman di mana seorang wanita yang bernama Mi Chuxia tengah bersedih karena 3 hari sebelum pernikahannya, calon suaminya malah meninggal, namun setelah acara saat dia berbalik, calon suaminya yang bernama Tang Jingxing berada di depannya dan langsung menciumnya. Chuxia terbangun dengan memanggil Tang Jingxing. Mo Huaijin yang merupakan CEO asosiasi Hua Yuan langsung menghampirinya dan memberitahu dirinya pingsan setelah acara. Mendengar itu Chuxia merasa kalau ciuman itu terasa nyata. Setengah tahun kemudian Chuxia sudah merelakan Tang Jingxing dengan hidup normal tampaknya di kota ini lagi dengan kembali ke rumah orang tuanya, dan setelah sampai, dia langsung tiduran di sofa, namun tidak sengaja tidur di pangkuan seorang pria yang mirip dengan Tang Jingxing. Tentu saja Chuxia terkejut dan merasa dirinya berhalusinasi lagi sampai browsing ke internet apa penyebabnya. Namun karena dia bersuara membuat Chuxia merasa terasa nyata dengan langsung memeluknya. Tiba-tiba wanita yang bernama Lunian Qi datang dan menyapa adiknya Lunian Bai. Mendengar itu Chuxia terkejut karena Nian Qi bisa melihatnya juga. Apalagi saat mengetahui pria yang mirip dengan Tang Jingxing adalah adiknya yang bernama Lunian Bai. Nian Qi memberitahu dalam istilah keluarga, Chuxia harus memanggilnya paman. Tentu saja Chuxia masih bingung karena wajahnya sangat mirip dengan Tang Jingxing. Di dalam kamarnya Chuxia masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya tadi karena sikapnya juga sama dengan Tang Jingxing. Melihat ada berita di televisi kalau kekasih pria hilang ingatan membuat Chuxia berasumsi kalau dia sebenarnya Tang Jingxing yang berpura-pura hilang ingatan, jadi akan mengetesnya besok. Keesokan harinya Chuxia yang tahu kalau Tang Jingxing memakai celana dalam krayon Shinchan pergi ke kamarnya untuk memeriksanya, namun tidak terbukti. Kemudian Chuxia mencoba memberi susu karena Tang Jingxing tidak suka susu, dan setelah meminumnya ada ekspresi di wajahnya, Chuxia yakin kalau dia Tang Jingxing dengan memeluknya. Namun Nian Bai merasa kalau yang diberikannya susu organik. Chuxia kemudian merasa tes DNA adalah satu-satunya untuk membuktikan, jadi menghampirinya ingin mengambil sehelai rambutnya, namun Nian Bai malah memotretnya. Chuxia beralasan dirinya akan memijat kepalanya untuk meminta maaf, dan saat Chuxia mendapat kesempatan mengambil sehelai rambutnya, Nian Bai menyuruhnya cukup, alhasil Chuxia gagal dan membuatnya memaksa ingin memijat kepalanya, karena itu tidak sengaja sesuatu tumpah ke kepala Nian Bai. Terpaksa Nian Bai harus mandi, dan saat sudah selesai mandi, Chuxia sudah menunggunya untuk membantu mengeringkan rambutnya. Namun karena kakinya tersandung kabel, dia malah tidak sengaja menarik handuk hingga terlepas. Dan saat Nian Qi datang melihat itu, tentu saja membuat Nian Bai langsung mengambil handuknya lagi dan pergi. Di saat Nian Bai sendirian, Nian Qi datang dengan memberitahu kalau dirinya sudah mendapatkan kunci ruang baca Hua Rucheng dan memberikannya pada Nian Bai. Namun Nian Bai melempar kunci ke meja karena kakak ipar ada di rumah. Mendengar itu Nian Qi merasa kedatangannya sangat tepat karena besok akan menemani Hua Rucheng melakukan survei pasar dan menyuruh menggunakan kesempatan itu untuk masuk ke kamarnya. Dengan begitu aset milik keluarga Hua harus menjadi milik keluarga Lu. Tiba-tiba Chuxia menghidupkan lampu dan mengaku sedang lapar, dan saat melihat makanan di meja, Nian Bai yang tidak ingin terbongkar karena ada kunci kamar ayahnya di sana langsung mengalihkan perhatian Chuxia dengan memegang tangannya. Kemudian Nian Bai menyuruh kakaknya istirahat karena dirinya akan berbicara dengan Nona Hua, alhasil Nian Qi berpamitan pergi. Setelah Nian Bai memperhatikannya lagi, dia merasakan kalau setengah tahun yang lalu di pemakaman itu memang dirinya karena bertemu wanita gila yang menangkapnya dan menciumnya. Mendengar itu Chuxia terkejut kalau dirinya saat itu tidak berhalusinasi dan sedikit malu karena ciuman itu. Karena Nian Bai memberitahu sayangnya dirinya adalah pamannya, kalau tidak akan mengajarinya berciuman yang menurutnya teknik ciumannya buruk, alhasil membuat Chuxia langsung pergi. Kemudian Nian Bai mengambil kunci kamar tersebut.
Di kamarnya Cusia melihat lagi fotonya dengan Tang Jingxing dan menyadari kalau Nian Bai bukanlah dia. Cusia datang ke sebuah tempat dan ternyata ada kejutan dari Huai Jin dengan membawa kue ulang tahun. Ternyata hari ini tepat 18 tahun yang lalu saat dirinya dipungut bibi Mi dan menjadi Mi Cusia. Namun Cusia mengaku setelah kembali ke keluarga Hua, dirinya sangat asing walaupun menjadi putri konglomerat. Huai Jin kemudian memberikan kado ulang tahun untuknya yang berupa kalung berinisial HRY yang memiliki arti nama aslinya yaitu Hua Ruoyi. Menurut Huai Jin sekarang Tang Jingxing sudah tidak ada, jadi sekarang dirinya bukan Mi Cixua lagi dan harus memandang ke depan. Saat Ruoyi pulang, dia berpapasan dengan Nian Bai dan membuatnya ditegur karena pulang larut malam. Alhasil Ruoyi memberitahu dirinya ulang tahun, jadi baru saja merayakannya bersama temannya. Karena Nian Bai harus mendapatkan kontraknya hari ini, Nian Bai mengaku harus memikirkan cara dengan mengajaknya minum anggur merah yang dibawanya dari Amerika untuk merayakan ulang tahunnya. Namun saat meminumnya, Ruoyi merasa Nian Bai telah tertipu karena anggurnya sama seperti anggur yang ada di tos serba. Mendengar itu Nian Bai merasa Ruoyi kuat minum. Tidak berselang lama Ruoyi tidak bertahan lama karena dia akhirnya mabuk dan mengira Nian Bai adalah Tang Jingxing. Karena Ruoyi terus menempel ke Nian Bai, dia mendorongnya hingga kalungnya terjatuh. Melihat itu Ruoyi langsung teringat kalau kalung itu pemberian Tang Jingxing yang diberi nama Mitang, singkatan dari kedua nama mereka. Ruoyi merasa banyak rahasia yang disembunyikan darinya dengan menyentuhnya, bahkan memasukkan tangannya ke dadanya. Karena ada kesempatan Nian Bai masuk ke ruang baca Hua Rucheng dan membuka brankasnya dan langsung memotretnya. Namun saat dia keluar, dia kepergok Ruoyi dengan langsung menanyakan apa yang dilakukannya. Melihat Nian Bai menyembunyikan sesuatu di tangannya, Ruoyi ingin melihatnya. Nian Bai berpikir Ruoyi tidak boleh tahu. Jadi satu-satunya cara Nian Bai berpura-pura menjadi Tang Jingxing dan membuat Ruoyi terkejut. Tentu saja Ruoyi langsung menangis dan bertanya kenapa meninggalkannya. Ruoyi langsung memeluknya dan menciumnya. Karena tidak kuat membuat Nian Bai langsung mengajak Ruoyi ke kamar untuk beradu mekanik. Saat Nian Bai hendak pergi, tiba-tiba Ruoyi memegang tangannya dengan memanggilnya Tang Jingxing, serta menyuruhnya untuk tidak meninggalkannya, sampai akhirnya Nian Bai tertidur di sampingnya. Ketika Ruoyi membuka matanya, melihat Tang Jingxing yang ada di depannya, Ruoyi tersenyum dan langsung mengecup bibirnya. Namun ketika dia tersadar bahwa itu adalah Nian Bai, Ruoyi langsung bangun dan menendang Nian Bai sambil berteriak. Ruoyi membuatkan air madu untuk Nian Bai dan mengucapkan permintaan maafnya atas ulahnya tadi malam saat mabuk. Mendengar hal itu Nian Bai juga langsung memberi peringatan untuknya bahwa mulai sekarang ketika dirinya ada di rumah, melarangnya minum arak lagi. Dan ketika Nian Bai memperlihatkan lehernya yang terluka akibat ulahnya, Ruoyi langsung termenung dan teringat kepada Tang Jingxing. Melihat itu Nian Bai langsung menjitak keningnya dan menyuruhnya untuk mencuci piring. Cusia mendapat telepon yang memberitahukan bahwa laporan tes DNA milik Nian Bai telah selesai, dan hal itu membuatnya teringat 6 bulan yang lalu saat dia hendak menikah dengan Tang Jingxing. Tiba-tiba dia mendapat telepon yang memberitahukan bahwa Tang Jingxing terlibat dalam kasus penembakan dan meninggal. Melihat hasil tes DNA milik Nian Bai dan Tang Jingxing yang berbeda sepertinya membuat Ruoyi sedikit kecewa. Karena sangat mabuk, lagi-lagi Ruoyi membuat ulah dengan langsung memakan sate kesukaan Tang Jingxing yang sedang ada di mulut Nian Bai sampai membuat mereka berdua berciuman secara tidak sengaja. Di saat Ruoyi yang tengah dalam bahaya, Nian Bai datang tepat waktu dengan langsung memasangkan headphone-nya ke telinganya, sementara dirinya langsung berduel dengan 2 orang yang hendak berniat jahat kepada Ruoyi. Melihat Nian Bai yang sedang meneguk minuman sepertinya membuat Nian Qi menjadi sedikit tertarik kepadanya, sampai-sampai mencium gelas bekas bibir Nian Bai.
Dan di saat Ruoyi yang sedikit berdandan membuat Nianbai sedikit terpesona dan menyadari bahwa Ruoyi sangatlah cantik. Karena sudah berniat untuk memulai hidup baru, Ruoyi memutuskan untuk mengakhiri bayangan Tang Jingxing yang ada pada Nianbai dengan langsung memeluk Nianbai dan mengucapkan salam perpisahan di dalam hatinya. Sementara Nianbai yang terkejut dengan pelukan tersebut langsung mencoba menyingkirkan tangannya dari pinggangnya. Hal tersebut membuat Ruoyi langsung tersenyum dan mencari alasan untuk perbuatannya tersebut. Di sisi lain Nianqi sedang menemani ayah Ruoyi yang bernama Hua Rucheng merasa sangat kecewa sampai sakit kepala karena kalah dalam proyek terbarunya. Mendengar itu Nianqi langsung mencoba untuk menenangkannya, padahal dia sendirilah yang telah merencanakan kegagalan ini. Demi merebut surat wasiat milik suaminya yang ternyata untuk Ruoyi, Nianqi sampai memasukkan Nianbai ke dalam grup Wan Mao untuk mencari surat wasiat tersebut. Nianqi tiba-tiba datang di saat Ruoyi sedang mengadakan rapat, sementara Nianbai langsung melancarkan aksinya dengan masuk ke dalam kantor Ruoyi untuk mencari surat wasiat tersebut. Melihat Nianbai yang tiba-tiba ada di dalam ruangannya membuat Ruoyi bertanya-tanya mengapa dia ada di sini. Mendengar itu dengan santainya Nianbai hanya memberitahu bahwa dirinya sangat penasaran dengan Tang Jingxing karena yang selalu menganggapnya sebagai Tang Jingxing. Untuk mengelabuinya, Nianbai tiba-tiba saja mendorongnya di meja sampai membuatnya menjadi sangat dekat dengannya serta menanyakan semua arti sikapnya kepadanya sambil mengaku dirinya tidak mau menjadi pengganti Tang Jingxing. Karena merasa sedikit tidak nyaman, Ruoyi langsung mendorong Nianbai karena sekarang dirinya sudah tahu bahwa Nianbai benar-benar bukan Tang Jingxing dan tidak akan pernah menganggapnya sebagai pengganti Tang Jingxing. Ternyata semua tadi dilakukan Nianbai hanya untuk mendapatkan sidik jarinya saja. Dan benar saja saat malam tiba, Nianbai kembali menerobos masuk ke dalam kantor Ruoyi dan membuka berangkasnya dengan sidik jari Ruoyi yang telah dia dapatkan tadi. Nianbai langsung memperlihatkan salinan surat wasiat Hua Rucheng kepada Nianqi, melihat semua harta milik suaminya yang ternyata akan diberikan kepada Ruoyi dan tidak ada seperser pun untuknya membuat Nianqi merasa sangat marah. Kemudian Nianqi langsung memberitahu bahwa dirinya sudah menyiapkan rumah untuknya, jadi menyuruhnya untuk segera pindah malam ini karena merasa Hua Rucheng adalah orang yang jahat. Mendengar ayahnya yang tiba-tiba masuk ke rumah sakit membuat Ruoyi sangat khawatir. Sementara Nianqi langsung mengeluarkan jurus sandiwaranya di depan Ruoyi. Terlihat Ruoyi yang termenung sedih di depan ayahnya yang sedang koma serta memikirkan semua kejadian akhir-akhir ini yang telah menimpanya. Melihat Nianqi yang bisa masuk rumahnya dan sudah menunggunya membuat Nianbai sedikit terkejut. Apalagi Nianqi memasak makanan kesukaan Nianbai serta mengajaknya untuk minum juga. Nianqi juga memberitahu bahwa harta grup Hua akan segera menjadi miliknya karena Hua Rucheng yang masuk rumah sakit dan sedang koma, serta ada kemungkinan tidak akan bertahan lebih lama lagi, tapi sepertinya Nianbai kurang begitu senang dengan kabar tersebut. Melihat Ruoyi yang tengah tertidur lelap karena kecapean di kursi lobi rumah sakit membuat Nianbai melepaskan jaketnya dan langsung menyelimutinya serta terus saja memperhatikannya. Mendengar semua cerita asisten Ruoyi sepertinya membuat Nianbai bertekad dan yakin akan membantu serta melindungi Ruoyi karena merasa walaupun Ruoyi adalah anak Hua Rucheng, namun Ruoyi tidak ada hubungannya dengan semua perbuatan jahat Hua Rucheng. Setelah terbangun Ruoyi mendapat pesan dari Nianbai menyuruhnya segera turun. Tiba-tiba Nianbai datang memanggilnya. Melihat Nianbai di sana, Ruoyi mengembalikan jaketnya, namun karena ada noda di jaketnya membuat Nianbai beranggapan itu air liurnya. Mendengar itu Ruoyi mengaku akan mencucinya dulu, namun menurutnya ada air liur nona besar Hua di jaketnya seharusnya membingkainya. Mendengar itu Ruoyi merasa Nianbai cabul, alhasil Nianbai membuang payungnya dan langsung mendekat ke Ruoyi dalam satu payung di tengah hujan. Kemudian Nianbai beberapa kali meniup bunga tersebut, namun karena tidak terjatuh membuat Ruoyi tertawa. Melihat itu Nianbai menyuruh untuk mencobanya, namun Ruoyi hanya dengan sekali tiup bunganya sudah terjatuh dan membuat Nianbai terkejut. Ruoyi mengaku sekarang dirinya sudah bersemangat kembali berkat dirinya dan ingin bekerja, alhasil langsung meninggalkannya. Di saat Ruoyi menemani ayahnya di kamar, Ruoyi melihat ayahnya bergerak dan membuatnya senang, alhasil Ruoyi langsung memanggil dokter.
Tentu saja Ruoyi langsung menelepon Nian Qi memberitahu kalau ayahnya sudah sadar. Mendengar itu Nian Qi berpura-pura senang dan mengaku akan pergi ke sana. Asisten Ruoyi memberitahu kalau kinerja Lu Yi sangat bagus karena berkatnya penjualannya bisa bertambah 5 kali lipat. Mendengar itu Ruoyi memujinya dan ingin menjadikannya duta Mitang. Namun asistennya memberitahu kalau Lu Yi tidak pernah menjalin kerjasama komersil dengan siapapun. Tapi Ruoyi ingin mencoba membujuknya. Ternyata Lu Yi adalah Nian Bai yang menyembunyikan identitasnya, dan saat Ruoyi mengirim pesan padanya untuk menjalin kerja sama dengannya dan juga ingin bertemu dengannya, Nian Bai merasa tidak ingin menjual murah dengan mengekspos tempat tinggalnya yang berada di salah satu komplek. Tentu saja Ruoyi langsung datang ke komplek tersebut, namun karena dijaga satpam, dia tidak bisa masuk. Tiba-tiba dia melihat Nian Bai dan mengira dia juga tinggal di sana, alhasil Ruoyi langsung menyapanya. Ruoyi langsung meminta untuk membawanya masuk ke komplek karena dirinya adalah pamannya. Namun karena Nian Bai merasa Ruoyi tidak memanggilnya paman, Ruoyi mencoba merayunya. Sampai akhirnya Nian Bai membantunya masuk, Ruoyi bertanya apa mengenal Lu Yi di sana. Nian Bai berpura-pura tidak tahu. Mendengar itu Ruoyi ingin tahu ada berapa kamar di kompleknya. Ruoyi meminta untuk memberikannya satu kamar padanya sebelum menemukan Lu Yi. Namun Nian Bai menolaknya dan membuat Ruoyi sampai memaksanya. Tentu saja melihat Ruoyi seperti itu Nian Bai langsung mengajak ke rumahnya. Melihat kamarnya sangat bagus dan rapi, Ruoyi merasa sudah membersihkan untuknya. Namun Nian Bai menjelaskan peraturan padanya, karena kalau tidak akan mengusirnya. Tiba-tiba ada yang datang yang ternyata itu Nian Qi. Melihat Ruoyi di sana tentu saja Nian Qi terkejut, begitupun juga dengan Ruoyi sampai menanyakan kenapa ada di sini. Kemudian Nian Qi beralasan akan berbicara dengan Nian Bai. Mendengar itu Ruoyi juga mengaku akan berkeliling untuk mencari Lu Yi. Nian Qi ingin tahu kenapa Nian Bai sampai mengekspos rumahnya di internet. Mendengar itu Nian Bai menjelaskan maksudnya agar Hua Ruoyi mencarinya. Namun Nian Qi merasa Lu Yi tidak pernah menjalin kerjasama komersil. Nian Bai memberitahu akan membuat Ruoyi memohon padanya, jadi menyuruhnya untuk percaya padanya. Sementara itu Ruoyi yang sedang mencari Lu Yi ingin mencari petunjuk dengan mencari di tempat sampah. Melihat itu Nian Bai langsung menarik rambutnya dengan bertanya apa yang dilakukannya. Mengetahui Ruoyi mencari petunjuk di sampah, Nian Bai langsung tersinggung dan sedikit kesal, karena tidak ingin Ruoyi kotor, jadi Nian Bai langsung menggendongnya pulang. Namun ada seorang pria yang memotretnya. Dan saat Nian Bai membantu mencuci tangannya, Ruoyi terlihat salting dan hanya menatap Nian Bai. Melihat Nian Bai yang begitu mahir dalam memperlakukan wanita membuat Ruoyi menjadi curiga bahwa Nian Bai memiliki banyak wanita. Tidak terima dengan perkataannya dengan cepat Nian Bai mendekatkan wajahnya kepada Ruoyi dengan mengaku dirinya tidak akan memperlakukan semua wanita seperti ini kecuali dirinya tertarik dengan wanita tersebut. Mendengar itu membuat Ruoyi merasa sangat tersentuh. Nian Bai sengaja memotret pemandangan di luar kompleknya dan menguploadnya berharap Ruoyi menyadari bahwa sebenarnya Lu Yi adalah dirinya. Tapi ternyata itu semua sia-sia karena Ruoyi yang beranggapan bahwa Lu Yi adalah tetangga Nian Bai dan itu membuat Nian Bai merasa sangat kesal. Ruoyi kembali dengan raut wajah kecewanya karena tidak menemukan Lu Yi walaupun dirinya sudah memeriksa tetangga paling dekat dengan rumah Nian Bai. Padahal Nian Bai sudah jelas-jelas memberikan petunjuk kepadanya, namun Ruoyi yang belum mengerti juga. Melihat wajah Nian Bai membuat Huaijin sangat terkejut karena pasti dia juga mengira Nian Bai adalah Tang Jingxing. Melihat hal itu Ruoyi langsung memperkenalkan kepada Huaijin bahwa Nian Bai adalah pamannya. Dan sepertinya langsung ada sebuah permusuhan di antara Nian Bai dan Huaijin di pertemuan pertama ini. Mendengar Huaijin yang mengajak Ruoyi makan di luar, Nian Bai langsung melarangnya dan menyuruh makan di rumah saja karena dirinya yang akan memasak. Melihat kedekatan antara Ruoyi dan Huaijin membuat Nian Bai kesal dan mencoba untuk mengganggunya dengan selalu menyuruhnya ini dan itu. Tidak tahan akan hal tersebut Huaijin turun tangan dengan menghampirinya dengan memberitahu dirinya sendiri yang akan membantunya.
Nianbai kembali melakukan aksinya dengan sengaja memberi porsi makan Huaijin yang membuat Huaijin menjadi sangat kesal, sementara Ruoyi yang terus saja memuji masakan Nianbai sangat enak membuat Nianbai merasa sangat senang. Melihat porsi milik Huaijin yang sangat sedikit, Ruoyi berinisiatif memberikan bagian miliknya kepada Huaijin, dan itu membuat Nianbai sangat kesal. Melihat Ruoyi yang tinggal bersama dengan Nianbai, Huaijin mencoba mengajak Ruoyi untuk tinggal bersamanya saja, tapi langsung ditolak Ruoyi dengan alasan bahwa dirinya ingin menemukan Lu Yi yang juga tinggal di komplek ini karena berharap bisa bekerja sama dengan Lu Yi untuk menyelamatkan proyeknya. Karena masih merasa sangat kesal, Nianbai sengaja memberikan air lemon yang sangat asam kepada Ruoyi, tapi Ruoyi masih belum paham juga dengan maksud Nianbai tersebut. Tiba-tiba saja Nianbai menarik tangan Ruoyi dan langsung menciumnya. Nianbai juga mengingatkan Ruoyi untuk tidak membawa orang asing lagi datang ke rumahnya. Mendengar hal tersebut Ruoyi merasa tidak terima dan langsung mentransfer sejumlah uang sebesar setengah uang sewa. Jadi dirinya merasa memiliki setengah rumah ini juga serta bebas untuk membawa siapa saja yang dia inginkan. Nianbai kembali dibuat kesal oleh kelakuan Ruoyi yang masih juga belum menyadari bahwa Nianbai adalah Lu Yi yang jelas-jelas buktinya sudah di depan mata. Huaijin mendatangi Ruoyi di kantornya dengan memberitahu bahwa dirinya akan mengadakan sebuah acara ulang tahun perusahaan yang mengundang para pihak merek, artis serta selebgram demi membantunya menemukan Lu Yi. Mendengar hal itu sepertinya Ruoyi kurang begitu yakin Lu Yi akan hadir karena selama ini Lu Yi yang tidak pernah menampakkan wajahnya ke publik. Ruoyi mencoba menyarankan Huaijin untuk mengadakan pesta bertopeng saja yang kemungkinan Lu Yi mau hadir. Nianbai sengaja mengerjai Ruoyi dengan mengaku Ruoyi kurang cocok serta harus berganti pakaian beberapa kali, padahal Nianbai sendiri merasa Ruoyi sangatlah cantik dengan pakaian tersebut. Barulah saat Ruoyi berganti pakaian yang ketiga kalinya membuat Nianbai terpana dan tidak bisa berkata apa-apa, sampai Ruoyi menegurnya barulah Nianbai memberitahu pakaian ini sangat cantik. Apalagi saat Ruoyi meminta bantuan Nianbai untuk memperbaiki resleting bajunya yang tersangkut membuat Nianbai grogi. Namun bukan Nianbai namanya jika dia tidak banyak ulahnya. Nianbai langsung menggoda Ruoyi dengan mengaku dirinya akan memperbaiki resleting bajunya sekali lagi. Mendengar hal tersebut Ruoyi merasa salting dan langsung pergi. Terlihat Nianbai dan Ruoyi yang sedang memadu kasih dengan beradu mekanik. Tiba-tiba saja Ruoyi terjatuh dari tempat tidurnya dan membuatnya terbangun. Ternyata semua itu hanya mimpi Ruoyi saja, menyadari akan hal tersebut menganggap dirinya sangat memalukan. Melihat Ruoyi yang sedang berdandan cantik sekali membuat Huaijin langsung memujinya. Tidak hanya itu Huaijin sendiri yang juga memilihkan warna lipstik sampai memakaikannya di bibirnya. Nianbai datang ke pesta tersebut dengan menjadi Lu Yi sampai membuat penjaga di sana merasa sangat kagum serta langsung melaporkan kepada Ruoyi bahwa Lu Yi telah datang. Tidak sengaja Huaijin malah mendengar obrolan antara Nianbai dan Nianqi sampai Huaijin mengetahui bahwa Lu Yi sebenarnya adalah Nianbai. Huaijin juga langsung curiga bahwa Nianbai mempunyai niat jahat kepada Ruoyi. Lagi-lagi Nianbai dibuat kesal karena Ruoyi yang juga belum menyadari bahwa dirinya adalah Lu Yi yang selama ini dia cari. Ruoyi sengaja berdansa untuk memancing kedatangan Lu Yi, dan benar saja tidak berselang lama Lu Yi datang dan langsung mengajaknya berdansa. Karena begitu mendalami perasaannya saat berdansa dengan Lu Yi, Ruoyi menjadi teringat dengan Tang Jingxing serta tidak sengaja menceritakan semuanya kepada Lu Yi, dan begitu melihat kalung yang ada di lehernya, entah mengapa Lu Yi langsung pergi begitu saja. Lu Yi juga sempat menghentikan langkahnya saat Ruoyi memanggilnya dengan nama Tang Jingxing, namun tidak berselang lama Lu Yi kembali berjalan pergi. Ruoyi langsung memberitahu kepada Huaijin bahwa dirinya baru saja melihat Tang Jingxing,
Mendengar hal itu Huai Jin langsung menyadarkan Ruoyi dan menyuruhnya untuk tidak berhalusinasi lagi. Sementara itu Nian Qi kembali mengingatkan Nian Bai untuk berhati-hati karena wajahnya yang sama dengan Tang Jingxing. Mendengar ocehan Nian Qi sepertinya membuat Nian Bai muak dan langsung meninggalkannya. Tiba-tiba Nian Qi mendapat sebuah telepon dari seseorang yang memperingatkannya untuk membereskan perintah darinya. Di sisi lain melihat Ruoyi yang sedang melihat foto seorang pria membuat Nian Bai merasa sangat kesal. Nian Bai sangat marah dan kesal ketika mendengar Ruoyi yang akan mencari selebgram baru karena sudah lelah begitu lama mencari Lu Yi tapi belum ketemu juga. Nian Bai kembali berencana untuk membuat Ruoyi mengerti bahwa sebenarnya dirinya adalah Lu Yi, namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara yang begitu keras dari kamar Ruoyi, dan ketika dia memeriksanya betapa terkejutnya Nian Bai melihat keadaan Ruoyi yang sangat berantakan, tentu saja Nian Bai langsung membopong Ruoyi serta membawanya pergi ke rumah sakit. Karena sakit wasir Ruoyi sudah semakin parah, perawat memberitahunya kalau dokter menyuruhnya untuk segera melakukan operasi. Namun karena merasa sangat malu Ruoyi tidak mau menceritakan hal ini kepada orang lain. Tiba-tiba Nian Bai masuk dan langsung mendatangani surat persetujuan operasi tersebut dan hal itu pun membuat Ruoyi merasa sangat malu. Melihat Nian Bai yang tiba-tiba ada di hadapannya membuat Ruoyi langsung menarik selimutnya untuk bersembunyi karena dia yang masih merasa sangat malu. Begitupun dengan Nian Bai karena merasa sangat kesal dengan tingkah Ruoyi. Dirinya mengaku akan tetap di sini dan tidak akan pergi sampai akhirnya terjadi sebuah tragedi yang berakhir dengan suasana yang begitu romantis. Tiba-tiba ada perawat masuk dan itu membuat Ruoyi langsung kembali ke atas kasurnya dengan memberitahu Nian Bai adalah pamannya dan bukanlah pasangannya. Tapi saat Nian Bai digoda oleh perawat tersebut sepertinya Ruoyi terlihat kesal. Ruoyi juga langsung memberitahu kepada perawat tersebut bahwa Nian Bai sebenarnya telah berusia 50 tahun serta sudah 2 kali bercerai. Begitu melihat reaksi Ruoyi membuat Nian Bai merasa bahwa Ruoyi sedang cemburu padanya. Ruoyi sendiri juga merasa sangat heran dengan dirinya sendiri dan bertanya-tanya apakah dirinya sedang cemburu dengan Nian Bai. Tidak ingin semua orang mengetahui tentang penyakitnya, Ruoyi langsung membungkam mulut Nian Bai saat Huai Jin datang serta memperingatkan Nian Bai untuk tidak mengatakan apapun kepada Huai Jin. Saat di lift tiba-tiba Ruoyi merasa perutnya sedikit sakit, tapi karena Huai Jin dan Nian Bai yang sama-sama ingin melindungi Ruoyi membuat mereka berdua malah berdebat, sampai akhirnya karena tidak tahan lagi Ruoyi kentut di sana. Di saat perawat bertanya bau apa ini, Huai Jin langsung membiarkan dirinya yang disalahkan dengan mengaku dan meminta maaf kepada semuanya, namun tanpa diduga Ruoyi kentut kembali, alhasil Huai Jin lagi-lagi mengakuinya, dan karena sangat malu Ruoyi langsung menyuruh Nian Bai dan Huai Jin untuk tidak mengikutinya lagi. Saat berjalan bersama, Huai Jin memperingatkan Nian Bai untuk tidak mendekati Ruoyi lagi, dan tentu saja Nian Bai tidak menggubris semua perkataan Huai Jin tersebut. Terjadi masalah di perusahaan dan sepertinya ada yang telah membocorkan desain miliknya. Melihat itu Ruoyi langsung memeriksa semua rekaman CCTV minggu ini untuk menemukan pelaku tersebut. Tapi ketika melihat rekaman yang begitu banyak membuat Ruoyi langsung menghela nafas dan meminta bantuan Nian Bai saja. Karena Nian Bai yang langsung menolak permohonannya, Ruoyi berinisiatif untuk merayunya. Tapi sepertinya Ruoyi salah mengartikan pose Nian Bai dan langsung menciumnya. Padahal Nian Bai berpose sedang berpikir, bukannya berpose minta ciuman. Dan karena salting Ruoyi langsung mengaku bahwa ini hanya sebuah kecelakaan saja serta menyuruh Nian Bai untuk tidak memikirkannya. Tidak terima akan hal itu Nian Bai langsung menariknya dan menciumnya. Nian Bai menyuruh menganggap ini adalah sebuah kompensasi dan juga memutuskan untuk membantunya karena merasa suasana hatinya sedang bagus sekarang. Melihat Nian Bai yang sudah sangat mengantuk, Ruoyi ingin mengajaknya melakukan hal yang bersemangat. Melihat gerak-geriknya, Nian Bai mengira Ruoyi akan menciumnya. Namun siapa sangka Ruoyi malah menjitak kepalanya.
dan hal itu membuat Nianbai merasa sangat kesal berniat membalasnya. Namun setelah melihat wajahnya membuat Nianbai mengurungkannya dan malah ingin menciumnya. Sadar akan hal itu Ruoyi langsung mengelak dengan mengaku bahwa dirinya sudah bersemangat. Tidak lama kemudian Nianbai menyadari ada sesuatu yang janggal di video tersebut. Ruoyi langsung beranggapan pasti pelaku yang telah menghapus rekaman yang hilang. Melihat Ruoyi yang sepertinya sangat merindukan Tang Jingxing, Nianbai menawarkan dirinya 1 menit untuk menjadi Tang Jingxing dan langsung memeluknya serta memberikan semangat kepadanya. Mendengar itu tentu saja membuat Ruoyi menangis di pelukannya. Setelah merasa sedikit tenang, Ruoyi langsung berterima kasih kepada Nianbai karena telah menghiburnya. Melihat kancing baju milik Nianbai yang sangat unik juga mengingatkannya kepada Tang Jingxing dan karena itu Ruoyi juga langsung mendapatkan ide untuk proyeknya, tapi untuk saat ini dia akan fokus untuk mencari pengkhianat tersebut. Merasa ada kejanggalan dengan produk grup Luo yang baru saja diluncurkan membuat Nianbai mencurigainya dan langsung menghubunginya sekaligus menuduhnya sebagai plagiat dari grup Wan Mao. Sampai akhirnya Nianbai dan Ruoyi berhasil menjebak sekaligus menangkap pengkhianat yang telah membocorkan desain miliknya. Ternyata sebelumnya memang Nianbai yang merencanakan ini semua, namun bukannya berterima kasih kepada Nianbai yang telah membantunya. Ruoyi malah mengira Nianbai adalah parasit kakaknya karena pekerjaannya yang begitu santai tapi menghasilkan banyak uang. Pengkhianat tersebut sempat mengelak dari tuduhan, namun Huaijin datang tepat waktu dengan membawa rekaman yang memperlihatkan pengkhianat tersebut yang tengah melakukan aksinya, sampai akhirnya Ruoyi juga langsung memecatnya. Saat di rumah melihat Ruoyi yang hanya memuji Huaijin yang telah membantunya membuat Nianbai menjadi sangat kesal dan marah. Tapi setelah Ruoyi meminta maaf padanya dan sedikit merayunya, Nianbai akhirnya luluh dengan langsung memakan keripik yang ada di mulutnya kemudian langsung pergi. Ternyata pengkhianat yang telah membocorkan desain milik Ruoyi adalah Nian Qi, dan ketika mengetahui rencananya telah gagal membuat Nian Qi semakin marah pada Ruoyi. Ruoyi dan Nianbai mengunjungi Tuan Zhang si pengrajin dengan berharap Tuan Zhang bisa diajak untuk bekerja sama, tapi ternyata tidak mudah untuk membujuk Tuan Zhang, dan ketika Tuan Zhang memaksa menutup pintunya, tangan Ruoyi hampir saja terjepit, untung saja dengan sigap Nianbai menghalanginya sampai akhirnya tangannya sendiri yang terjepit pintu. Melihat itu Ruoyi terlihat sangat khawatir. Saat Tuan Zhang hendak menyuruhnya pergi, Ruoyi langsung berakting dengan mengaku bahwa lututnya sakit dan hari sudah larut. Jadi dirinya meminta izin untuk menginap semalam saja, sampai akhirnya Tuan Zhang hanya bisa pasrah dan mengizinkan mereka untuk menginap. Melihat Tuan Zhang yang juga tidak memberikan kesempatan untuk mengobrol, Ruoyi bersikeras akan tetap menunggu dan yakin akan bisa membuat Tuan Zhang menyetujui untuk bekerja sama dengannya. Karena Tuan Zhang yang hanya menyediakan 1 kamar saja, Ruoyi sampai membuat batas untuk dirinya dan Nianbai. Dan karena hanya ada 1 selimut membuat mereka berdua berebut sampai akhirnya Ruoyi terpaksa berbagi selimut dengan Nianbai. Karena gangguan nyamuk membuat mereka berdua tidak bisa tidur dengan nyenyak, niat hati ingin memancing nyamuk agar nyamuk menggigitnya saja, tapi Ruoyi menyindirnya dengan mengatainya berdarah dingin. Jadi mana mungkin nyamuk mau menggigitnya. Mendengar hal itu membuat Nianbai sangat kesal dan langsung menjitak kepalanya. Tentu saja Ruoyi tidak terima akan hal itu dan perkelahian pun tak terelakkan di antara keduanya. Saat membuka mata dan melihat Ruoyi yang tengah memeluknya membuat Nianbai langsung mencium keningnya, dan ketika Ruoyi yang mulai terbangun, Nianbai berpura-pura untuk tertidur lagi. Sementara Ruoyi yang tersadar dengan tingkahnya langsung menjauh dari Nianbai dan memakai selimutnya kembali. Dengan penuh semangat Ruoyi dan Nianbai masih berusaha untuk membujuk Tuan Zhang, sampai akhirnya Tuan Zhang memberikan 1 tantangan, jadi apabila mereka berdua berhasil, dirinya akan setuju untuk mengobrol. Terlihat Ruoyi dan Nianbai yang tengah berusaha membuat kerajinan tantangan dari Tuan Zhang,
Tapi sepertinya Tuan Zhang sangat kecewa karena hasilnya tidak seperti yang dia inginkan. 考验我们的耐心和并不完美，但是老师。 Melihat Huaijin yang juga ada di sana membuat Ruoyi sedikit terkejut, dan ternyata Huaijin terlebih dahulu bekerja sama dengan Tuan Zhang. 属下， 收拾东西赶紧走。 来之前在民宿又订了一。 Saat mengetuk pintu kamar Ruoyi namun yang membuka pintunya adalah Huaijin membuat Nianbai merasa sangat kesal, ditambah lagi melihat Ruoyi yang ternyata sedang minum arak, padahal dia telah berjanji padanya untuk tidak minum arak lagi. Tentu saja membuat Nianbai memarahinya, namun karena mendengar Ruoyi yang mengaku itu berlaku jika ada dirinya, Nianbai yang melihat banyak arak akan menemaninya minum. Kemudian mereka bertiga minum di halaman dan Huaijin ingin mengajaknya melakukan permainan. Awalnya Nianbai menolaknya, namun karena Ruoyi menyindirnya takut dan juga Huaijin yang mengatainya, alhasil Nianbai ikut permainan 5 jari kejujuran. 等什么呢？怎么？我曾经一次性。 玩一个女孩超过。 Nianbai mengaku dirinya pernah tidur bersama dengan Ruoyi dan membuat Huaijin terkejut. Huaijin juga mengaku pernah menggendongnya saat mabuk. Karena mereka berdua terus membawa namanya ke dalam permainan, Ruoyi sampai menyumpel mulut Huaijin dengan ayam goreng. Tiba-tiba Nianbai masuk ke kamar Ruoyi karena ingin tahu apa benar dirinya digendong Huaijin pulang dan apa yang dilakukannya setelah itu. Ruoyi mengaku dirinya tidak ada hubungan apa-apa dengan Huaijin dan selamanya juga begitu. Ruoyi heran kenapa Nianbai begitu peduli dan beranggapan sedang cemburu. Mendengar itu Nianbai mengaku dirinya memang cemburu dan langsung memakaikan cincin pada jarinya dan memberitahu kalau dirinya adalah miliknya. Nianbai langsung mencium Ruoyi. Awalnya Ruoyi menolaknya dan menganggap Nianbai sudah gila. Namun karena Nianbai terus nyosor dan membuat Ruoyi merasakan kenikmatan, tentu saja Ruoyi juga membalas ciumannya. 都原谅场无法依偎的你，像太阳静的长，却开了成长。忧伤允许我珍惜那些年后身旁。 Keesokan harinya saat Ruoyi terbangun, betapa terkejutnya dirinya sudah telanjang dan tidur berpelukan dengan Nianbai. Tentu saja Ruoyi langsung segera turun dari ranjangnya. Ruoyi bingung dengan apa yang terjadi dan merasa mereka sudah dewasa. Jadi seperti ini biasa terjadi, apalagi menurutnya mereka tadi malam mabuk, jadi menyuruh untuk melupakannya. Mendengar itu Nianbai bertanya apa dirinya tidak ingin bertanggung jawab. 负责的不应该是你吗？ Tiba-tiba ada suara Huaijin mengetuk pintu dengan memberitahu tentang Tuan Zhang. Mendengar itu Ruoyi menyuruh Nianbai untuk segera pergi dan memohon padanya. Kemudian Ruoyi menemui Huaijin apa yang ingin dikatakan tentang Tuan Zhang. Huaijin langsung memperlihatkan ponselnya salah satu rahasia Tuan Zhang. Melihat itu Ruoyi mengetahui cara mengobrol dengannya. Tiba-tiba Nianbai membuka pintu dari dalam dan membuat Huaijin terkejut karena Nianbai ada di kamarnya. Tidak ingin membuat masalah menjadi keruh, Ruoyi beralasan Nianbai meminjam kamar mandinya karena krannya rusak, jadi Ruoyi langsung menyuruh Nianbai pergi. Namun karena Nianbai diam saja, Ruoyi langsung masuk ke kamarnya. Tentu saja Huaijin sedikit kesal melihat Nianbai di sana, apalagi melihat ada bekas merah pada lehernya. Ruoyi langsung mengajak Nianbai untuk mencoba mengobrol dengan Tuan Zhang lagi dengan tema kerajinan tangan kerawang bermaksud untuk merayunya. Bahkan bila bersedia bekerja sama dengannya, kerajinan tersebut akan difasilitasi oleh Wan Mao. Namun Tuan Zhang merasa kerajinan kerawang sudah kuno dan tidak ada yang tertarik. Tiba-tiba ada dua orang yang mencari Tuan Zhang karena ingin belajar kerajinan tangan kerawang. Mereka mengaku tertarik setelah melihat video unggahan Lu Yi. Mendengar itu Ruoyi heran kapan Lu Yi merekam dan mengunggahnya. Karena ada yang ingin belajar kerajinan tangan kerawang tentu saja Tuan Zhang terlihat senang dan menerima kerja sama dengan Wan Mao dan menyuruh menepati janjinya. Kemudian Ruoyi langsung melihat postingan Lu Yi dan mengingat petunjuk-petunjuk sebelumnya di mana Nianbai saat itu yang melakukannya. Alhasil Ruoyi menyadari kalau Nianbai adalah Lu Yi. Mendengar itu Nianbai menyindirnya dengan menjitak kepalanya. Ruoyi langsung terlihat senang dan menawarkan kerjasama dengan Mitang. Namun Nianbai memberitahu pertimbangannya kepada klien dan kualitas produk itu. Mendengar itu Ruoyi memberitahu kalau dirinya klien yang tulus dan menawarkan permintaan apapun padanya. 什么要求都。我说的不算。怎么展现自己来的诚意不叫诚意？ 如意，陆念白。 Saat lari pagi, Ruoyi memberitahu produk barunya nanti dan kualitas produknya. Dan saat ada pengendara sepeda di depan, dia melihat kotak susu di lantai dan ingin membantunya agar melihat ketulusannya. Namun karena dia ingat kalau bajunya sewaan,
Ruoyi langsung bersembunyi di belakang Nianbai. Tentu saja kotak susu itu langsung muncrat ke arah Nianbai dan membuat Nianbai langsung kesal. Di saat Ruoyi ingin menjelaskannya, kakinya malah terkilir dan membuat tidak sengaja Nianbai mencium keningnya. Nianbai mengobati kakinya dengan mengoleskan hot-in cream padanya. Ruoyi mengaku tadi hanya kecelakaan karena hanya mencium kening saja dan menurutnya Nianbai biasa melakukannya di luar negeri. Mendengar itu Nianbai memberitahu ada beberapa tata cara cium dengan mempraktekkannya. 这是吻手礼，是吻鼻里，还有， Namun di saat akan mencium bibirnya, Ruoyi menahan dengan tangannya dan langsung pergi. Saat di kamar Ruoyi memikirkan hal tadi dan merasa perasaannya tadi palsu karena Nianbai mirip Tang Jingxing, dan saat melihat foto Tang Jingxing, dia malah terbayang adegan tadi dengan Nianbai. 爸啊！ Nianbai sedang memasak dengan mengiris tomat, dan saat melihat Ruoyi, Nianbai menyindirnya karena merasa ketulusannya hanya bertahan 2 hari. Mendengar itu Ruoyi dengan cepat menggantikannya mengirisnya, namun tiba-tiba ada yang datang. Ternyata yang datang adalah Huai Jin dengan memberitahu kalau ingin punya tempat tinggal yang dekat dengan kantor, jadi pindah di tempat ini karena nyaman dan sekarang jadi tetangganya. Tentu saja Nianbai yang mendengarnya terlihat kesal, kemudian Huai Jin menyuruh meneleponnya jika memerlukan bantuan dan berpamitan pergi. Tidak sengaja jari Nianbai terkena pisau dan membuat Ruoyi memeriksanya. Melihat jarinya berdarah, Ruoyi bertanya plester dan Nianbai memberitahu ada di laci, dan saat Ruoyi mencarinya, dia mengambil sebuah kotak, namun saat mau membukanya, Nianbai menarik tangannya. Mendengar Nianbai bersedia akan mempromosikan Mitang tentu saja langsung membuat Ruoyi sangat senang, dan di saat dia ingin mencari plester lagi, Nianbai mengaku sudah ingat tidak ada plester di rumahnya dan mengajaknya makan bersama. Malam harinya Nianbai membuka kotak yang akan dibuka Ruoyi tadi dan isinya adalah anjing kaca. Ternyata Nianbai sebenarnya adalah Tang Jingxing yang berpura-pura menjadi Nianbai. Ternyata 1 tahun yang lalu Tang Jingxing diselamatkan oleh Nian Qi, dan setelah Tang Jingxing sudah sadar, Nian Qi memberitahu semuanya kalau dirinya ingin dibunuh oleh Hua Rucheng, jadi menyuruh untuk menyembunyikan identitasnya demi keselamatannya dan karena itu Tang Jingxing harus menjadi Nianbai. Tang Jingxing ingin kembali ke Tiongkok karena sangat merindukan Chu Xia, namun tentu saja Nian Qi melarangnya karena Chu Xia adalah anak Hua Rucheng yang tersasar dan sekarang sudah ditemukannya, jadi akan berbahaya jika menemuinya. Ternyata selama ini Tang Jingxing selalu mengawasi Chu Xia dimanapun berada karena sangat mengkhawatirkannya. Dan untuk bisa terus berada di sisinya, Tang Jingxing memakai identitas Lu Nianbai dan saat itu nekat pergi ke pemakaman dan menyuruh Nian Qi untuk membeli boneka yang mirip dengannya karena semua orang harus melihatnya dikubur, jadi Chu Xia tidak akan curiga saat bertemu dengannya. 初夏，想你想得快，你不知道这1年来。 Tang Jingxing meminta maaf karena masih belum menemukan kebenarannya, bahkan sampai bertanya-tanya jika Chu Xia disuruh memilih antara ayahnya dan dirinya, siapa yang akan dia pilih. Tang Jingxing kemudian masuk ke kamar Chu Xia yang sudah tertidur untuk menyelimutinya, kemudian mencium keningnya, dan di saat dia sudah pergi, ternyata Chu Xia berpura-pura tidur. Keesokan harinya Tang Jingxing pergi ke salah satu tempat di mana seorang wanita suruhannya berhasil menangkap salah satu pelaku yang sudah diikat setengah telanjang yang diduga ingin membunuhnya di luar negeri. Dan setelah memberinya uang ke wanita itu, Tang Jingxing menginterogasi pelaku tersebut, namun karena pria itu tidak mengaku, Tang Jingxing menghidupkan AC-nya yang bersuhu 16 derajat. Beberapa jam kemudian karena melihat pria itu menggigil, Tang Jingxing melepas lakban di mulutnya dan membuat pria itu akan berbicara. Alhasil Tang Jingxing menyuruh menulis nama dan nomor teleponnya. Sementara itu Ruoyi memberitahu asistennya kalau Lu Yi sudah setuju bekerja sama dengan Mitang. Mendengar itu asistennya juga merasa senang, namun karena Ruoyi teringat Nianbai yang mencium keningnya, Ruoyi melamun dengan senyum-senyum sendiri dan membuat asistennya menegurnya. Alhasil Ruoyi menyuruh mempersiapkan konferensi Mitang. Asistennya memberitahu sudah diatur 10 hari ke depan. Di sisi lain Nianbai menyelinap masuk ke kantor Ruoyi dan membuka laptopnya bermaksud menyalin data, namun tiba-tiba Ruoyi masuk, melihat Nianbai di sana membuatnya bertanya apa yang dilakukannya.
Karena tidak ingin ketahuan, Nian Bai langsung merobek foto Tang Jingxing yang ada di mejanya dengan alasan Ruoyi tidak mau melihat ke depan karena menurutnya Tang Jingxing sudah mati. Tapi kenapa masih memikirkannya? Tentu saja melihat itu membuat Ruoyi terlihat kecewa padanya dengan memberitahu meskipun Tang Jingxing sudah mati, dirinya tidak akan melupakannya dan mengaku salah menilai Nian Bai karena sangat arogan. Alhasil membuat Nian Bai langsung pergi dengan mencabut flash disk di laptop Ruoyi. Nian Bai bingung apa tadi dirinya sudah keterlaluan padanya, kemudian ada telepon bertanya apa dirinya sudah menyalin dokumennya. 找到了， Huai Jin menemui Chuxia karena mengetahui sudah bekerja sama dengan Lu Yi dan memberinya selamat. Kemudian Huai Jin bertanya apa dirinya nanti malam ada waktu senggang karena akan memasak untuknya. Malam harinya Huai Jin sudah memasak untuk Chuxia. Setelah mencicipi masakannya, Chuxia mengaku enak sekali. Kemudian Huai Jin merasa Lu Yi sudah bekerja sama dengannya, jadi beranggapan sudah bertemu dengannya. Namun Chuxia mengaku belum karena dirinya hanya berbicara lewat telepon dan langsung tanda tangan kontrak. Dan saat Chuxia izin ke toilet, Huai Jin sudah tahu kalau Lu Yi adalah Nian Bai dan Chuxia masih mau membelanya. Tiba-tiba ada telepon dari Nian Bai, namun Huai Jin menyembunyikan ponsel Chuxia di dalam jasnya. Dan saat Chuxia kembali, dia bertanya ponselnya. Namun Huai Jin mengaku ponselnya kehabisan daya dan ada di kamarnya. Kemudian Huai Jin menyuruh untuk meminum koktail yang sudah diraciknya, dan saat meminumnya, Chuxia mengaku ini enak. Karena sangat mabuk, Chuxia sampai berbicara dengan mainan yang ditaruh di rak rumah Huai Jin. Sementara itu Nian Bai yang terus meneleponnya merasa ada yang aneh karena dari sore tidak bisa dihubungi. Kemudian Nian Bai juga menelepon ke kantornya untuk memastikan, namun asistennya memberitahu belum pulang. Huai Jin menggendong Chuxia yang sudah tidak sadarkan diri ke sofa, kemudian Huai Jin merasa akhirnya Chuxia menjadi miliknya dengan ingin membuka bajunya. Karena melihat lampu rumah Huai Jin menyala, dia berpikir Huai Jin sudah pulang dan langsung memeriksanya. Mendengar itu Huai Jin sedikit kesal dan tidak menghiraukannya dengan ingin menciumnya. Nian Bai yang merasa Chuxia ada di dalam tentu saja mendobrak pintunya dengan menendangnya dan akhirnya terbuka. Melihat Huai Jin akan menciumnya membuat Nian Bai langsung memukul wajahnya. Chuxia langsung terbangun dan bertanya apa yang sedang terjadi. Melihat mulut Huai Jin berdarah, Chuxia ingin tahu dan membuat Huai Jin mengaku dirinya tadi sedang mabuk dan memapahnya di sofa. Namun Nian Bai memukulnya. Tentu saja Nian Bai memberitahu apa yang akan dilakukannya saat tadi dirinya mabuk. Karena sudah sangat kesal Nian Bai langsung membawanya pulang dengan menggandeng tangannya. Alhasil membuat Huai Jin langsung terlihat kesal. Setelah sampai di rumah Nian Bai bertanya kenapa mematikan ponselnya. Mendengar itu Ruoyi bertanya apa urusannya. Dan saat Ruoyi akan pergi, Nian Bai memberikan foto Tang Jingxing yang tadi sudah disobeknya dengan mengembalikannya. Melihat itu Ruoyi terkejut karena dirinya bahkan tidak mempunyai duplikatnya. Jadi bagaimana bisa Nian Bai mempunyainya? Kemudian Nian Bai bertanya apa begitu sukanya dirinya kepada Tang Jingxing dan membuatnya langsung menciumnya. Ruoyi mengaku dirinya sedang mabuk dan menganggapnya tidak terjadi apa-apa. Kemudian Nian Bai memberikan obat mabuk untuknya agar tidak sakit kepala. Dia juga menyuruh untuk laporan kepadanya jika pulang malam karena ini rumahnya, jadi harus mengikuti pengaturannya. Di saat sudah di kamarnya, Ruoyi merasakan sakit di pundaknya dan mengaku tidak terjadi apa-apa saat mandi tadi, tapi kenapa sekarang sakit? Ruoyi ingin pergi ke tempat Huai Jin, namun karena sudah jam malam, Nian Bai melarangnya dan dirinya sudah menyetujui peraturannya. Melihat pakaian Ruoyi lucu membuatnya mengatainya, alhasil membuatnya sedikit kesal. Saat malam Nian Bai bermimpi buruk di mana Huai Jin yang ingin memperkosa Ruoyi, alhasil membuatnya terbangun dan beranggapan Huai Jin ini terlalu berbahaya. Keesokan paginya Ruoyi pergi ke rumah Huai Jin untuk membahas konferensi Mitang, namun melihat Ruoyi mengantuk, Huai Jin beranggapan Ruoyi tidak tidur semalam. Ruoyi mengaku insomnia karena memikirkan pekerjaan, padahal Ruoyi tidak bisa tidur karena memikirkan perkataan Ruoyi. Karena Ruoyi tetap mengantuk, Huai Jin membuatkannya kopi dan Ruoyi langsung menghabiskannya. Namun tiba-tiba Huai Jin tidak sengaja menyenggol kopinya dan membuat tumpah ke celana Ruoyi.
Alhasil Huaijin menyuruhnya untuk menggantinya karena dirinya punya baju wanita dari perusahaan. Setelah memakainya, Huaijin terkejut karena merasa sangat mirip, dan jika rambutnya lebih pendek maka lebih mirip lagi, sampai-sampai Huaijin tidak berkedip karena terus memperhatikannya. 怎么了？ Tiba-tiba ada telepon dari Nianbai menyuruhnya untuk segera pulang karena ada paket yang datang. Melihat Ruoyi dengan pakaian itu membuat Nianbai beranggapan itu pakaian baru karena belum pernah melihatnya. Namun Ruoyi memberitahu kalau ini pakaian yang dipinjamkan Huaijin karena celananya basah. Tentu saja mendengar itu Nianbai memarahinya karena ganti pakaian di rumah pria. 我今天换个，我不当面有大惊小怪了吧？ Kemudian Ruoyi bertanya barang apa ini? Nianbai menyuruh untuk menaruh di tasnya karena semua ini adalah alat untuk pria hidung belang dengan memberitahu semua pria tidak ada yang baik. Mendengar itu Ruoyi menyindirnya kalau dirinya juga tinggal di rumahnya, jadi harus waspada. Nianbai langsung mendekatinya dan membuat Ruoyi menyemprotkan benda itu. Alhasil Nianbai langsung berpura-pura kesakitan di matanya. Melihat itu Ruoyi terlihat cemas. Namun melihat Nianbai berpura-pura, Ruoyi merasa lega karena takut matanya buta. Saat Ruoyi pulang, ternyata dia bersama Huaijin. Melihat itu Nianbai bertanya kenapa dia ada di sini. Ruoyi memberitahu Huaijin membantunya mengangkat material produk. Namun karena Huaijin tidak pulang, Nianbai bertanya kenapa masih ada di sini. 好点行不行？来者都是客。 好， Melihat Nianbai mengangkat barbel, Huaijin bertanya berapa banyak dirinya push up. Karena dengan sombongnya mengaku 1000, Huaijin juga mengaku sebanyak dirinya. Alhasil Huaijin menantangnya bertanding, dan saat Ruoyi datang, Huaijin menyuruhnya menjadi juri. Mereka bertanding push up dan langsung mulai dengan kecepatan yang sama, dan setelah berada di angka 500-an, mereka sama-sama terlihat lelah, apalagi Ruoyi menyindir kalau sudah larut, jadi menyuruhnya berhenti. Alhasil mereka langsung berdiri. 今天太晚了，是吧？ Kemudian Huaijin memberitahu akan bertanding lagi lain kali dan berpamitan pulang. Ruoyi mengembalikan pakaiannya yang dipakainya kemarin, namun Huaijin menyuruh mengambilnya, tapi Ruoyi memberitahu pakaiannya kekecilan dan memberikannya padanya. Namun karena tangannya sudah tidak kuat lagi dan sedikit kram, pakaiannya terlihat berat, bahkan berjalan pun gemetar. Begitu juga dengan Nianbai yang tidak ingin terlihat lemah dengan mengangkat barbel di depan Ruoyi. 男人， Saat makan sup, Ruoyi terus menatap Nianbai dengan senyum-senyum sendiri. Namun tiba-tiba dia tersadar dirinya tidak boleh mesum. Menyadari dirinya diperhatikan membuat Nianbai bertanya apa ada sesuatu di wajahnya. Alhasil membuat Ruoyi buru-buru pergi ke kamarnya. Ruoyi merasa dirinya tidak boleh mengkhianati Tang Jingxing karena dia baik terhadapnya dengan langsung memeluk fotonya, jadi dirinya harus menjaga jarak dengan Nianbai. Saat malam, Ruoyi menghampiri Nianbai yang tertidur karena membaca buku di sofa, kemudian Ruoyi menyelimutinya dan langsung menatapnya. Ruoyi sempat malah ingin menciumnya namun mengurungkannya. 当开心的我一瞬。 Tiba-tiba Nianbai terbangun dan langsung menarik tangannya. 所以 Nianbai bertanya akhir-akhir ini dirinya kenapa karena merasa seperti menghindarinya. Mendengar itu Ruoyi mengaku tidak ada. Namun saat Nianbai bertanya apa yang dilakukannya tadi, Ruoyi beralasan sibuk bekerja, jadi jangan mengganggunya dan langsung meninggalkannya. Nianbai bertanya-tanya bisa-bisanya dia ingin menciumnya dan menurutnya meskipun dirinya berubah menjadi apa, Ruoyi akan jatuh cinta padanya. Ruoyi merasa dirinya tidak boleh begini, namun Ruoyi mengaku tidak bisa menahan diri jika ada di dekatnya dan ingin menciumnya. Namun Ruoyi mencoba menahannya dengan langsung bekerja. Saat malam tiba-tiba Nianbai masuk ke dalam kamarnya dan membuatnya terbangun. Nianbai beranggapan Ruoyi ingin menciumnya dan langsung mengajaknya beradu mekanik. Namun ternyata itu hanyalah mimpi dan membuatnya merasa malu sendiri. Di saat keluar dari kamar, Ruoyi menemukan catatan dari Nianbai yang menyuruhnya jangan begadang gara-gara bekerja dan harus mementingkan kesehatannya. Dia juga memberitahu sedang pergi ke mall seberang komplek, jadi menyuruh meneleponnya jika perlu sesuatu. Ruoyi menghidupkan televisi dan melihat berita kalau mall seberang komplek terbakar dan jumlah korban belum diketahui. Tentu saja berita itu membuat Ruoyi terkejut karena Nianbai ada di sana dan khawatir apa Nianbai masih di dalam. Ruoyi langsung mencoba menghubunginya namun tidak bisa, alhasil Ruoyi bergegas pergi ke sana.
Sementara itu Nian Qi yang juga melihat berita itu terkejut karena tempat itu di dekat rumah Nian Bai. Setelah sampai di sana melihat ada banyak orang dan polisi, Ruoyi langsung berlari dan ingin masuk ke sana. Namun polisi menghalanginya. Ruoyi mengaku kalau pacarnya ada di dalam dan menyuruh membiarkannya masuk. Namun karena polisi tetap melarangnya, Ruoyi menangis dan mengaku sangat menyukainya dan dirinya tidak ingin kehilangannya. Tiba-tiba Nian Bai dari belakang bertanya siapa yang ditangisinya. Mendengar itu Ruoyi terkejut dan langsung berbalik ke belakang. 是我犹豫风遇见你 Ruoyi berlari menghampirinya dan langsung memeluknya. Nian Bai meminta maaf karena membuatnya khawatir, dan saat Nian Bai bertanya apa tadi mengungkapkan perasaannya padanya, Ruoyi menanyakan padanya apa dirinya bersedia. Nian Bai memberitahu jika ingin menjadi pacarnya harus selamanya dan melupakan Tang Jingxing. Ruoyi mengaku dirinya sudah kehilangan Tang Jingxing, jadi tidak ingin kehilangan Nian Bai. Mendengar itu Nian Bai langsung menciumnya. 这样，想着，请别对我说吧，天哪，静静的茶都原谅，每个地方能陪在你那些。 Dan tidak sengaja Huai Jin melihat mereka berdua, begitupun juga dengan Nian Qi yang terlihat kesal. Di dalam rumah Ruoyi mengaku akan selalu menemaninya dan akan terus di sisinya. Dalam hatinya Tang Jingxing mengaku tidak ingin kehilangan dirinya lagi dan langsung menciumnya. Sementara itu melihat kejadian tadi tentu saja membuat Huai Jin sangat kesal karena tidak cukup Tang Jingxing. Namun sekarang ada Lu Nian Bai dan kenapa bukan dirinya? Ternyata Huai Jin memasukkan sesuatu di tanaman yang diberikan ke Cusia saat itu untuk mendengar gelombang frekuensi suara. Huai Jin tentu saja tidak ingin membiarkan hidup mereka bahagia dan langsung ke rumah mereka. Huai Jin mengetuk dan memanggil Cusia. Mendengar itu Cusia mengaku akan membuka pintunya. Namun Nian Bai tidak membiarkannya dengan menggendongnya dan menciumnya lagi. Keesokan harinya Nian Bai menghampiri Cusia yang baru bangun tidur, dan saat Nian Bai akan menciumnya, Cusia menutupinya karena mengaku belum gosok gigi. Nian Bai memberitahu akan membantunya dengan menggendongnya ke kamar mandi dan menggosokkan giginya. Kemudian Cusia mendapat telepon dari Huai Jin dan langsung memberitahu Nian Bai dirinya akan pergi karena perhiasan Mitang mengalami masalah, jadi harus menanganinya dulu, dan saat Nian Bai akan menemaninya, Cusia mengaku hanya masalah sepele. Mendengar itu Nian Bai langsung memeluknya. Setelah Cusia tiba di gudang, dia langsung memeriksa kualitas produknya dan menyuruh Huai Jin menghubungi kepala pabrik. Namun Huai Jin malah menutup pintu itu karena seharusnya Cusia mendampinginya, tapi malah memilih Nian Bai dan menganggapnya ini hukuman baginya karena berkhianat. Sementara itu Nian Bai yang sedikit khawatir karena Cusia belum pulang menelepon seseorang untuk memeriksakan pengiriman perhiasan Mitang. Namun dia mendapat informasi kalau pengiriman terakhir tidak ada masalah. Akhirnya Ruoyi menyadari kalau pintunya tertutup dan memanggil seseorang. Huai Jin tentu saja tengah melihatnya di CCTV di sana. Melihat kardus terjatuh, Cusia beranggapan tidak ada orang dan tidak mungkin ada hantu. Melihat tikus di sana, Cusia sedikit ketakutan. Huai Jin yang melihatnya beranggapan siapa yang akan melindunginya di saat sedang dalam bahaya. Dan saat Cusia duduk dengan ketakutan, Huai Jin langsung bergegas ke sana karena akan melindunginya. Tiba-tiba pintu terbuka dan membuat Cusia langsung melihatnya, namun ternyata yang datang adalah Nian Bai dan membuat Cusia tersenyum. Nian Bai langsung berlari untuk membawa Ruoyi keluar dari sana. Sementara itu Huai Jin yang melihat Nian Bai ada di sana dari CCTV tentu saja langsung terlihat marah. Keesokan harinya Ruoyi menelepon Huai Jin memberitahu kalau dirinya sudah berpacaran dengan Nian Bai dan masalah pemasok berlian biar dia yang mengurusnya. Mendengar itu Huai Jin berpura-pura memberinya selamat, namun setelah menutup teleponnya dia langsung marah-marah. Nian Bai khusus membuatkan spaghetti untuk Ruoyi dan menyuruh mencobanya. Setelah memakannya dan menurutnya enak,
Ruoyi mengaku akan memberi kejutan padanya, jadi menyuruh menunggunya. Tidak berselang lama Ruoyi memanggil Nianbai dari belakang dengan memakai piyama hitam, kemudian menghampirinya dengan merayunya, namun karena Nianbai tertawa dan beranggapan melakukan pertunjukan. Ruoyi langsung menghentikan dan merasa saat di luar negeri Nianbai melihat wanita dengan baju terbuka dan ingin menirunya. Mendengar itu Nianbai menyuruhnya untuk menjadi dirinya sendiri saja karena dirinya lebih suka seperti itu. Alhasil Ruoyi langsung duduk di pangkuannya. Saat Nianbai sudah pulang di malam hari, dia melihat Ruoyi yang tertidur di sofa. Kemudian dia menghampirinya dan menatapnya. Ternyata Ruoyi masih belum tidur dengan menyindir kalau sudah menatapnya lama tapi tidak melakukan sesuatu. Nianbai menyuruh untuk melakukan apa yang diinginkannya karena akan selalu berada di sisinya. Mendengar itu tentu saja membuat Ruoyi langsung menciumnya. Keesokan paginya Nianbai lari pagi dengan Ruoyi. Namun karena Ruoyi lelah, dia meminta untuk menggendongnya. Nianbai mengaku sudah tidak kuat berlari karena beralasan sudah habis baterai, tentu saja membuat Ruoyi menciumnya. Namun mereka tidak tahu kalau ada seseorang yang memotret kemesraan mereka. Ternyata yang menyuruhnya adalah Nian Qi. Melihat foto-foto kemesraan mereka berdua membuatnya terlihat kesal dan menyuruh untuk mengirim semua fotonya ke awak media. Nian Qi ingin Hua Ruoyi menjadi topik hangat lagi. Asistennya menelepon Ruoyi untuk memberitahu tentang apa yang terjadi di internet dan bisa mengganggu konferensi Mitang. Mendengar itu tentu saja Ruoyi langsung memeriksa gosip tersebut di mana fotonya bermesraan dengan Nianbai. Asistennya memberitahu kalau semua orang merasa Ruoyi mengkhianati Tang Jingxing dan meraup keuntungan atas meninggalnya Tang Jingxing, jadi merasa konferensi Mitang itu palsu. Tiba-tiba Nianbai datang, mendengar suara Nianbai tentu saja membuat asistennya merasa ada seorang pria di sana dan beranggapan gosip itu benar dan panik bagaimana dengan konferensinya. Ruoyi merasa semua orang sudah bekerja keras menyiapkannya, jadi harus dilaksanakan dengan menyuruh melaksanakan tugas sendiri. Kemudian Ruoyi meminta maaf ke Nianbai karena membuatnya juga dihujat. Nianbai mengaku akan menemaninya untuk konferensi. Namun Ruoyi melarangnya karena wajahnya akan dikenali, jadi akan menghadapinya sendiri dan mengaku ingin dipeluk untuk mengisi daya. Kemudian Ruoyi menyuruhnya tinggal di rumah karena akan menanganinya sendiri dan dirinya yang akan melindunginya. Namun di dalam hatinya Nianbai mengaku di konferensi ini dirinya tidak akan membiarkannya terluka. Karena salah paham dengan Ruoyi, banyak fans dari Lu Yi yang membencinya sampai-sampai melempar botol ke arah Ruoyi. Untung saja Nianbai datang tepat waktu untuk melindungi Ruoyi. Nianbai juga langsung memperkenalkan dirinya sebagai Lu Yi yaitu orang yang ada di foto dengan Ruoyi. Nianbai juga memperkenalkan dirinya sebagai Tang Jingxing yang langsung membuat semua orang terkejut termasuk Ruoyi sendiri. 露面，在网上在国外被歹徒搏斗的过程。真的是陆叶。 Setelah konferensi selesai, Ruoyi gelisah memikirkan pandangan orang yang sekarang menganggap Nianbai sebagai Tang Jingxing. Dan saat Nianbai berusaha mengatakan bahwa dirinya adalah Tang Jingxing kepada Ruoyi, tiba-tiba Nian Qi datang sekaligus meminta penjelasan tentang konferensi barusan. Ruoyi langsung mengatakan bahwa demi membantunya, Nianbai harus menyamar sebagai Tang Jingxing. Mendengar itu Nian Qi langsung mengaku bahwa ingin bicara berdua dengan Nianbai saja. Mendengar itu Ruoyi langsung pergi. Terjadi sedikit perdebatan di antara Nian Qi dan Nianbai, sampai akhirnya Nianbai menyuruh Nian Qi untuk tidak ikut campur dalam urusannya lagi dan langsung pergi. Tidak sengaja Ruoyi menemukan dompet Nianbai, dan ketika akan mengembalikannya tidak sengaja dompet tersebut terjatuh sampai akhirnya Ruoyi melihat fotonya yang dulu dengan Tang Jingxing yang ada di dompet Nianbai. Dan akhirnya Ruoyi menyadari bahwa Nianbai benar-benar Tang Jingxing. Ruoyi sangat kecewa karena merasa Tang Jingxing selama ini telah menipunya. Karena sudah sangat kecewa, Ruoyi tidak ingin mendengarkan semua penjelasan serta melihat Tang Jingxing lagi. Dan tiba-tiba saja Huaijin juga datang lalu membawa Ruoyi pergi bersamanya. Huaijin membawa Ruoyi ke rumahnya dan menyuruh Ruoyi untuk tidak memikirkan masalah Tang Jingxing lagi serta menenangkan pikirannya terlebih dahulu. 一点摇滚音乐，多听听就习惯了。但是我不喜欢呢，然后改变的，就是不喜欢啊。 Setelah beberapa saat kemudian, Ruoyi berpamitan kepada Huaijin untuk pergi.
谢谢你，华景。 Mendengar Nian Qi yang mengaku bahwa Tang Jingxing yang menyuruhnya untuk menyembunyikan identitasnya serta dirinya adalah teman sepermainan Tang Jingxing membuat Ruoyi sedikit kecewa. 景行他小的时候，身上到底发生了什么事情？他不告诉我，你有事情告诉他。 Dan ternyata orang yang telah menukar hasil tes DNA milik Nian Bai dulu adalah Nian Qi sendiri yang bertujuan agar Ruoyi tidak mengetahui bahwa Nian Bai sebenarnya adalah Tang Jingxing. Karena diserbu dengan banyaknya wartawan tidak sengaja Ruoyi hampir saja terjatuh. Untung saja Tang Jingxing datang tepat waktu untuk menangkap Ruoyi agar tidak sampai terjatuh. Saat masuk ke kantor pun ternyata semua karyawan Ruoyi telah memberikan kejutan kepadanya untuk memberikan selamat atas kembalinya Tang Jingxing lagi. Karena Tang Jingxing yang tak kunjung juga mengatakan alasan sebenarnya dirinya mengubah identitasnya membuat Ruoyi semakin marah padanya. Huaijin mendatangi Ruoyi untuk menagih janjinya di mana akan menemaninya karena hari ini adalah ulang tahunnya. Tentu saja mau tidak mau akhirnya Ruoyi pergi menemani Huaijin. Untuk mendapatkan kerjasama promosi perhiasan Mitang, Ruoyi diharuskan datang dengan Tang Jingxing sebagai sepasang kekasih di acara Mendengar Suaramu. 方式去演播视作飞行家。 Tang Jingxing terus berusaha merayu Ruoyi agar tidak acuh padanya serta terlihat mesra seperti pasangan kekasih sebenarnya. Mengerti dengan keadaannya yang kurang fit, Tang Jingxing langsung pergi dan kembali dengan membawakan air gula merah hangat untuknya. Tidak lupa Tang Jingxing juga memasangkan Hansaplas ke tumitnya yang sudah merah, serta mengganti sepatu hak tinggi dengan sepatu biasa. Dan sebenarnya Ruoyi merasa sangat senang dengan perhatian Tang Jingxing tersebut. Sementara itu Nian Qi yang melihat itu terlihat sinis serta penuh kekesalan saat Ruoyi mendapat perlakuan manis dari Tang Jingxing. Tang Jingxing sedikit sedih saat Ruoyi mengaku bahwa dirinya belum memaafkannya dan tidak mau diantar pulang. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba ada penjahat suruhan Nian Qi yang ingin mengganggu Ruoyi. Untung saja Tang Jingxing datang tepat waktu dan langsung menghajar penjahat tersebut. Tang Jingxing langsung menarik tangan Ruoyi dan mengajaknya lari untuk bersembunyi dari kejaran dua penjahat tersebut, dan situasi tersebut dimanfaatkan Tang Jingxing supaya bisa berdekatan dengan Ruoyi. Setelah sampai di rumah, Ruoyi mengobati lengan Tang Jingxing yang sedikit terluka saat menghajar penjahat tadi. Melihat Ruoyi yang ada di hadapannya, Tang Jingxing tiba-tiba menariknya dan langsung menciumnya. Tanpa sepatah kata Ruoyi mengambil tasnya dan pergi, namun Tang Jingxing langsung menghalanginya dengan memegang tangannya dan menyuruh jangan pergi karena ini sudah larut. Karena adegan tarik-menarik, tidak sengaja luka di lengan Tang Jingxing menjadi sakit lagi. Alhasil Tang Jingxing langsung berakting kesakitan. Karena merasa tidak tega, Ruoyi akhirnya tidak jadi pergi dan menyuruh Tang Jingxing untuk segera pergi beristirahat, sementara dirinya akan ke kamarnya. Saat tengah malam karena kelaparan, Ruoyi mencari makanan di kulkas. Ruoyi mengambil roti dan beberapa jeruk, dan saat hendak pergi, dia dikejutkan dengan Tang Jingxing yang sudah berada di depannya. Melihat roti yang ada di mulutnya membuat Tang Jingxing juga merasa lapar dan langsung saja menggigit roti yang ada di mulutnya. Kemudian Tang Jingxing mengambil roti yang ada di mulut Ruoyi dan langsung mencium Ruoyi dengan paksa serta membawanya masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya melihat Ruoyi yang sedang merias diri, Tang Jingxing langsung saja memeluk dan menciumnya karena merasa kemarin mereka sudah rujuk. Tapi ternyata tidak semudah itu dan ternyata Ruoyi belum juga memaafkannya karena Tang Jingxing yang juga masih enggan menceritakan alasannya yang sebenarnya. 我陪你去。 只用我一个人出席。 Melihat Huaijin di sana, Tang Jingxing langsung manja kepada Ruoyi dan berusaha menunjukkan kemesraannya di depan Huaijin. Melihat ada permasalahan di saat Ruoyi sedang rapat dengan Dewan Direksi, Tang Jingxing datang di rapat tersebut dan langsung membantunya dengan mengalihkan semua sahamnya untuk Ruoyi. Ternyata karena Tang Jingxing yang belum yakin dengan pelaku atas percobaan pembunuhan yang menimpanya dahulu, maka dari itu Tang Jingxing belum bisa menceritakan semua alasannya kepada Ruoyi. Tang Jingxing masih berusaha untuk meyakinkan Ruoyi bahwa dirinya benar-benar mencintainya dan berusaha untuk kembali kepadanya. 早点回来。
Dan ketika mendengar Ruoyi yang selalu bersedia untuk mempercayainya membuat Tang Jingxing merasa sangat senang sampai akhirnya mereka berciuman. Saat malam terasa sangat indah dengan keromantisan mereka berdua. 什么时候醒的？ 你正大光明的对你好。 Mengetahui Nian Qi yang menyuruh para berandalan untuk menyerang Chuxia membuat Huai Jin sangat marah dan langsung menamparnya sekaligus memperingatkannya untuk tidak menyentuh Chuxia lagi, apalagi mengetahui bahwa saat ini Chuxia telah rujuk dengan Tang Jingxing. Mereka berdua akhirnya saling bertengkar dan saling menyalahkan, apalagi Nian Qi yang juga mengetahui bahwa dalang dari percobaan pembunuhan Tang Jingxing adalah Huai Jin, tentu saja membuatnya sangat marah karena Nian Qi yang mencintai Tang Jingxing. Dan karena semua itu Nian Qi menyalahkan Chuxia dan semakin membencinya. 华氏的股份怎么样了？多呀， Mendapat telepon dari seseorang, Tang Jingxing segera bergegas pergi ke suatu tempat. Di sana dia melihat Nian Qi yang tengah pingsan, dan setelah memeriksanya, Tang Jingxing melihat luka serta darah di kepala Nian Qi yang juga ada di tangannya. Melihat itu Tang Jingxing langsung menolongnya dan membawanya pergi. Sementara itu Chuxia yang terbangun dan melihat Tang Jingxing tidak ada di sampingnya menjadi khawatir dan langsung menghubunginya. Di dalam telepon Tang Jingxing memberitahu bahwa dirinya sedang ada masalah dengan perusahaannya yang ada di Amerika. Dia juga memberitahu akan segera naik pesawat dan langsung mematikan ponselnya. Chuxia merasa bahwa Tang Jingxing sedang menyembunyikan sesuatu darinya karena merasa Tang Jingxing telah berubah. Keesokan harinya Huai Jin memperlihatkan berita mengenai Nian Qi dan menuduh Tang Jingxing sebagai pelakunya serta sekarang menjadi buronan, dan itu membuat Chuxia langsung merasa syok, apalagi mengetahui Tang Jingxing yang sebenarnya tidak pergi ke Amerika. 他又骗我。 Karena masalah Tang Jingxing ini, langsung berdampak pada saham perusahaan yang semakin anjlok, Chuxia tentu saja tidak akan membiarkan itu terjadi pada perusahaannya. Chuxia menemui Huai Jin untuk meminta bantuannya dengan pembelian saham, namun Huai Jin menolaknya dan malah menyarankan agar Chuxia menikah saja dengannya. 是我们两个结婚。 结婚？ Mendengar kata menikah dari Huai Jin, Chuxia memberitahu dirinya akan memikirkan hal ini lagi. Sampai di rumah melihat ayahnya yang sudah pulang membuat Chuxia sedikit terkejut, apalagi mendengar perkataan ayahnya yaitu grup luar negeri yang telah menipu perusahaannya itu atas nama Nian Qi dan Tang Jingxing. Mendengar semua itu membuat Chuxia semakin kecewa kepada Tang Jingxing yang telah menipunya lagi. Melihat ayahnya yang begitu sangat tertekan karena perusahaannya, Chuxia juga berjanji akan segera mencari cara untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. 守住我们华氏集团。 Melihat sebuah patung kaca di sana mengingatkannya kepada Tang Jingxing, hal itu tentu saja membuat Chuxia menangis. Setelah sedikit menenangkan pikiran, Chuxia langsung menghubungi Huai Jin dan mengaku bersedia untuk menikah dengannya. 提议还作数吗？ Huai Jin menemui Chuxia di kantornya, melihat Chuxia yang sepertinya belum bisa melepaskan masa lalunya membuat Huai Jin menyarankan agar Chuxia mengubah dirinya dengan mengganti gaya rambutnya. Setelah mengubah gayanya, Chuxia merasa kurang cocok dengan gaya ini, namun tidak dengan Huai Jin yang merasa Chuxia lebih cantik yang sekarang, dan ketika Huai Jin yang hendak menciumnya, Chuxia langsung saja menghindar. Melihat itu Huai Jin juga langsung meminta maaf. 没事。 Mengetahui banyak reporter yang selalu ada di depan rumah Chuxia, Huai Jin menyarankan Chuxia agar tinggal di rumahnya saja karena sebentar lagi juga mereka akan menikah. 好吗？ Sampai di rumahnya Huai Jin langsung menyiapkan makan malam untuknya, tapi begitu melihat Chuxia yang berganti penampilan sepertinya membuat Huai Jin sedikit tidak senang. Karena di setiap lauk yang disajikan Huai Jin ada wasabinya membuat Chuxia tidak menyukainya, dan setelah mencicipi beberapa suap, Chuxia mengaku dirinya sudah kenyang dan langsung pergi. Sepertinya Huai Jin sedang mencoba merubah Chuxia agar menjadi seperti apa yang dia inginkan dan menyukai apa saja yang dia suka. Karena tadi tidak makan dengan benar, Chuxia tidak bisa tidur dan merasa sangat lapar sehingga memesan makanan online. Tapi ketika makanan datang, Huai Jin langsung membuangnya dengan memberitahu makanan yang dibakar tidak sehat.
Huaijin memberitahu jika ingin makan ada banyak bahan di dapur dan dirinya bisa memasak untuknya. Namun karena kesal Chuxia mengaku sudah tidak lapar lagi dan langsung masuk ke kamarnya. Chuxia yang kelaparan menyayangkan karena Huaijin membuang satenya dan merasa baru menyadari kalau Huaijin terlalu paranoid. Chuxia teringat saat makan sate yang ada di mulut Tang Jingxing. Chuxia sampai bertanya-tanya di mana Tang Jingxing sekarang. Keesokan paginya saat Chuxia keluar dari kamarnya, dia melihat catatan dari Huaijin yang memberitahu kalau sudah memasak makanan untuknya dan dirinya pergi ke kantor untuk rapat. Namun saat Chuxia mencicipinya, tentu saja Chuxia tidak menyukainya. Melihat kabar Tang Jingxing yang belum tertangkap, Chuxia heran tidak ada kabar apapun karena sudah lama. Kemudian ada bel berbunyi, dan saat Chuxia membuka pintunya, ternyata yang datang Tang Jingxing dan langsung mencium paksa Chuxia. Karena Tang Jingxing terus menciumnya, Chuxia terpaksa menamparnya dan bertanya ada di mana dirinya karena polisi mau menangkapnya. Tang Jingxing menyuruh untuk tidak menikah dengan Huaijin karena tahu kabar pernikahannya. Tang Jingxing mencoba menjelaskan kalau bukan dirinya yang melukai Nian Qi. Namun Chuxia tidak mempercayainya karena tahu kalau sejak awal dia komplotannya dan menuduh juga mengosongkan perusahaan ayahnya. Namun Tang Jingxing mengaku kalau tidak pernah mengosongkan grup Hua dan menyuruh percaya padanya. Namun karena Chuxia merasa Tang Jingxing menipunya lagi, Tang Jingxing meminta maaf dan menciumnya lagi. Tentu saja Chuxia terbawa dengan kenikmatan itu dan mengaku sangat merindukannya. Tiba-tiba Huaijin datang, namun karena gagal membuka pintu, alhasil memanggil Chuxia untuk membukakan pintunya. Tidak ada jawaban dari Chuxia, Huaijin meneleponnya. Karena tidak diangkat, alhasil Huaijin mencoba menguping dari pintu, tiba-tiba pintunya terbuka karena Chuxia yang membukanya. Chuxia beralasan ponselnya tertinggal di kamar mandi, jadi tidak mendengarnya. Huaijin langsung masuk ke dalam dan masih curiga dengan melihat-lihat, namun Huaijin merasa banyak hal yang terjadi dan setelah menikah akan merawatnya dengan baik. Chuxia bertanya kenapa pulang secepat ini, Huaijin mengaku rapat dibatalkan, dan saat Huaijin mau masuk, Chuxia mengalihkan dengan mengajaknya menonton film dengan memegang tangannya. Huaijin mengaku ini pertama kalinya dirinya mengajaknya menonton film. Chuxia memberitahu tiba-tiba ingin menonton film dan akan mengganti baju. Namun baru masuk ke kamar, Tang Jingxing langsung mengajak adu mekanik. Chuxia beranggapan Tang Jingxing sudah gila karena jika Huaijin tahu, maka dia akan lapor polisi. Tang Jingxing meyakinkan lagi kalau jangan sampai menikah dengan Huaijin karena akan menyelidiki semua ini dan menyuruh memberinya waktu 1 minggu. Karena Huaijin memanggilnya, Chuxia langsung bergegas mengganti bajunya. Melihat Chuxia keluar dari kamar, Huaijin bertanya ada apa dengan wajahnya karena begitu merah. Mendengar itu Chuxia mengaku mungkin terburu-buru, Huaijin memberitahu akan mengajaknya menonton film gotik horor. Namun di saat akan menonton film horor, Chuxia mengaku dirinya tidak begitu suka menonton film horor dan tiba-tiba ingin istirahat dan lelah, jadi langsung masuk ke kamar. Tentu saja Huaijin langsung terlihat kesal. Sementara itu Tang Jingxing menemui seseorang dengan memberitahu informasi dan memperlihatkan foto Hua Ruoyu yaitu kakak dari Hua Ruoyu yang juga pacar dari Huaijin dulu. Dia juga membenarkan saat dirinya ingin dibunuh. Huaijin juga berada di Amerika, namun Tang Jingxing merasa bukti ini belum konkret. Keesokan harinya saat Chuxia terbangun, dia melihat beberapa kaset di meja dan mendapat pesan dari Huaijin untuk memilih film yang disuka untuk ditonton bersama malam ini. Melihat itu Chuxia mengacuhkannya dengan melempar ponselnya dan membuat mengenai remote televisi. Alhasil tidak sengaja dia melihat video rekaman Hua Ruoyu. Melihat rekaman video kakaknya membuat Chuxia sangat terkejut, apalagi setelah mengetahui kalau kakaknya pacar Huaijin dan mengingat saat Huaijin membuat patung keramik dan memberikan kalung inisial namanya. Namun Chuxia menyadari kalau semua yang dilakukan itu untuk Hua Ruoyu yang ingin mengubahnya menjadi seperti kakaknya. Melihat ada tahi lalat di bahu kakaknya, Chuxia langsung teringat bekas luka di bahunya juga. Tiba-tiba Huaijin sudah di sana dan merasa Chuxia pasti penasaran dengan menceritakan saat dirinya sudah mabuk. Huaijin dengan sengaja membuat tahi lalat yang mirip dengan Ruoyu. Tentu saja Chuxia sedikit takut karena merasa Huaijin sangat menakutkan dan ingin kabur dari sana. Namun tentu saja Huaijin langsung menangkapnya.
Huaijin mengikat Chuxia dan juga menutup mulutnya dengan lakban. Huaijin bertanya-tanya apakah sebenarnya Ruoyi bisa menjadi Ruoyu atau tidak. Namun dirinya sadar kalau Chuxia sangat berbeda dengannya karena Chuxia tidak suka wasabi, tidak suka film horor. Namun karena Huaijin terobsesi dengan Ruoyu, Huaijin mengaku kalau Ruoyu mempunyai bekas luka bakar di tangannya akibat memasak untuknya, jadi ingin memberikan bekas luka yang sama di lengannya. 乖，跟一模一样的。 Huaijin melangsungkan pernikahannya dengan Chuxia dan membuat Huaijin terlihat senang karena akhirnya Chuxia menjadi istrinya, namun tiba-tiba Tang Jingxing datang. 初夏， 唐姐姐， Melihat Tang Jingxing datang, Huaijin mengaku sudah melapor polisi dan pelaku pembunuhan Nian Qi harus ditangkap. Namun Tang Jingxing memberitahu kalau pelaku pembunuhan Nian Qi memang harus ditangkap dengan membawa Nian Qi yang sudah tersadar dengan memakai tongkat bantu untuk berjalan. Melihat Nian Qi di sana tentu saja membuat Huaijin terkejut karena Nian Qi belum mati. Mendengar itu Nian Qi langsung menceritakan setelah kejadian dirinya yang mendorongnya. Untung saja Tang Jingxing datang dan segera menolongnya. Nian Qi beranggapan Huaijin pasti kecewa karena gagal membunuhnya. Karena ingin membela diri, Huaijin memberitahu Chuxia kalau Nian Qi sudah bertahun-tahun menyukai Tang Jingxing. Tang Jingxing meyakinkan Chuxia kalau dirinya sudah berjanji akan membuktikan kebenarannya dengan mengaku membawa bukti konkret di saat Huaijin ingin membunuhnya di Amerika. Dan karena Huaijin tidak bisa mengelak, Tang Jingxing mencoba mendekati Chuxia, namun dia melarangnya karena Huaijin sudah mengikat bom di tangannya. Tentu saja melihat ada bom di sana membuat semua tamu berlari. Tang Jingxing merasa Huaijin sudah gila dan langsung menyuruh Nian Qi untuk pergi dari sana. Tang Jingxing mencoba untuk merayu Huaijin karena dia adalah adik kandung Ruoyu. Jadi jika Ruoyu masih hidup, dia tidak ingin Huaijin melakukan ini. Namun Huaijin merasa Chuxia tidak bisa menjadi Ruoyu dan merasa Tang Jingxing yang menghancurkan segalanya dan seharusnya dirinya sudah membunuhnya. Tang Jingxing beranggapan Huaijin membencinya, jadi menyuruh untuk menyerangnya saja dan melepaskan Chuxia. Mendengar itu Huaijin beranggapan kalau Tang Jingxing ingin menolongnya, jadi melempar pisau dan menyuruh untuk menusuk dirinya sendiri. 别听他的，我求求你，你好不好？ Tang Jingxing mengambil pisau tersebut, melihat itu Chuxia memohon melarangnya melakukannya karena tidak ingin ditinggalkan lagi. Tang Jingxing menyuruh untuk menutup matanya karena tidak akan menipunya lagi, dan di saat Tang Jingxing akan menusuk dirinya sendiri, tiba-tiba Tang Jingxing melempar untuk memutuskan tali di bunga yang besar di belakang mereka, alhasil bunga itu akan menimpa mereka berdua. Namun Tang Jingxing dengan sigap menolong Chuxia. Merasa Chuxia sudah aman, Huaijin yang terlihat kesal ingin mengambil remote bom yang terjatuh. Namun untung saja Tang Jingxing lebih cepat mengambilnya, tapi Huaijin malah mengambil pisau untuk menusuk Tang Jingxing. Tang Jingxing mencoba kuat menahannya sampai akhirnya bisa melepaskan pisau tersebut dan menendang Huaijin. Kemudian Tang Jingxing melepas jam tangannya untuk memukul Huaijin dengan satu kali pukulan. Setelah berhasil melepaskan bom di tangannya, Chuxia bergegas menghampiri Tang Jingxing yang tengah terluka. Melihat keadaannya tentu saja membuat Chuxia menangis dan ingin membawanya ke rumah sakit, namun Tang Jingxing malah melepas jaketnya dan memakaikannya ke Chuxia dan tiba-tiba pingsan. Akhirnya dengan semua bukti, Huaijin ditangkap atas tindakan pembunuhan dan penyerangan. Sementara itu di rumah sakit Tang Jingxing sudah menjalani operasi dan diperkirakan sadar dalam beberapa jam. Nian Qi yang juga di sana mengaku kalau dirinya sudah kalah karena Tang Jingxing benar-benar mencintainya, jadi menyuruh untuk memperlakukan dengan baik. Dan di saat ingin pulang, Nian Qi bertemu dengan Hua Rucheng, ternyata suaminya memberikan perjanjian cerai untuknya. Namun dia memberikan salah satu hotel untuknya dengan memberitahu dirinya tidak bisa memberikan grup Hua, jadi menyuruh untuk mengelolanya dan meminta maaf karena sudah tidak adil untuknya. Sementara itu Tang Jingxing sudah tersadar dan membuat Chuxia terlihat senang dengan memeluknya. Namun tiba-tiba Tang Jingxing bertanya siapa dirinya.
Chuxia tentu saja memberitahu namanya dan juga pasti ingat kalau namanya Tang Jingxing, namun karena Tang Jingxing menggelengkan kepalanya, Chuxia beralih ke Nianbai di mana pertama bertemu saat hujan deras di pemakaman dan dirinya sampai menciumnya. Mendengar itu Tang Jingxing bertanya bagaimana menciumnya. 我天空是今天一缺一，只下雨无期，是我你也不能逃避的门开始是交集，旋转一瞬当下。 Melihat lehernya merah, Tang Jingxing beranggapan abis dicekik Huaijin. Mendengar itu Chuxia merasa Tang Jingxing menipunya lagi. Tang Jingxing memberitahu kalau sebelumnya belum menemukan pelaku yang memburunya, jadi takut dirinya dalam bahaya. Ruoyi mengadakan konferensi untuk peluncuran produk barunya, dirinya merasa cukup puas dan senang karena antusias semua orang yang mendukungnya. Seperti biasa tidak tahan melihat Ruoyi, Tang Jingxing datang dengan tiba-tiba dan langsung mencium Ruoyi serta menyuruhnya untuk segera beristirahat. Tapi melihat reaksi Ruoyi yang masih saja sibuk dengan pekerjaannya membuat Tang Jingxing mengajaknya untuk segera mempunyai seorang anak saja dengan langsung menciumnya. Keesokan harinya, saat tiba di kantor melihat karangan bunga dari Tang Jingxing membuat Ruoyi merasa sangat senang. Melihat semua kejutan yang telah dipersiapkan Tang Jingxing untuknya juga membuat Ruoyi merasa sangat senang, dan saat ingin membuka kotak kejutan terakhirnya, Tang Jingxing datang membawa kunci sekaligus memberitahu bahwa di dalam kotak ini tersimpan masa lalu mereka. 你愿意打给他吗？这个盒子里装的是我。 Dan setelah membuka kotaknya, ternyata di dalam kotak terakhir tersebut ada sebuah cincin. Tang Jingxing langsung mengambilnya dan mengungkapkan semua isi hatinya serta ketulusannya dengan langsung melamar Ruoyi di sana. 每天睡醒有你，每分每秒都和你在一起，四季有你。 Melihat kesungguhan Tang Jingxing membuat Ruoyi tidak ragu untuk langsung menerimanya dengan penuh haru. 我也幸福这样是我心心念念要牵你。伤，静静的关我的城，我后悔。 Sampai akhirnya mereka berciuman dengan sangat mesra dan drama pun berakhir.